Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong berpotensi panggil pemain abroad untuk skuad Garuda Muda. Pelatih Thailand U23 umbar kesombongan jika hadapi Timnas Indonesia di laga semifinal. Frank Wormoed ungkap kekuatan Timnas Indonesia dan nama Marcelino Ferdinand makin bersinar di luar negeri. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei soal Piala Dunia U17 2023. Ternyata 52% masyarakat belum tahu Piala Dunia U17 2023 bakal dilaksanakan di Indonesia. Survei ini dilakukan mulai 3 hingga 9 Agustus 2023. Survei dilakukan oleh LSI kepada 1.220 responden di seluruh Indonesia. Margin of error survei ini sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Responden diberi pertanyaan soal apakah responden tahu FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hasilnya 52% responden belum tahu bahwa tanah air jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Lalu 48% lainnya menjawab tahu. Tentu hasil ini bisa jadi bahan evaluasi bagi PSSI untuk lebih gencar melakukan promosi. Sebab dari hasil itu masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U23 masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023. Kans itu ada setelah skuad Garuda Muda sukses mengalahkan Timor Leste 1-0 pada match day terakhir fase grup B pada Minggu 20 Agustus malam. Gol sematawayang Timnas Indonesia sendiri dicetak oleh Ramadan Sananta pada menit ke-45. Dengan kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U23 berada di posisi 2 klasmen grup B dengan koleksi 3 poin dan memiliki peluang untuk menjadi runner-up terbaik. Namun, penentuan pasukan Sintayong bisa menjadi runner-up terbaik bergantung kepada hasil pertandingan grup lain. Syaratnya adalah Thailand U23 harus menang atau imbang saat melawan Kamboja di laga terakhir grup A. Selain itu, Vietnam juga harus menang atau imbang melawan Filipina di laga pamungkas grup C. Terakhir, Timor Leste harus kalah atau imbang saat kontra Malaysia U23 di laga pamungkas grup B. Jika skenario ini terjadi, maka skuad Garuda Muda akan menjadi runner-up terbaik dan lolos ke semifinal dan akan bertemu dengan Thailand U23. Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong menggunakan komposisi berbeda di dua laga babak penyisihan Piala AFF U23. Mengenai hal itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut buka suara. Pelatih asal Korea Selatan ini memuji para pemain yang sebelumnya sudah berpengalaman di skuad Garuda Muda. Namun hal itu tidak berlaku untuk para pemain lainnya yang baru bergabung dengan skuad Timnas U23 untuk turnamen Piala AFF U23 ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih berusaha keras untuk mendapatkan komposisi terbaik. Hal ini karena Garuda Muda bakal mengincar satu tiket ke putaran final Piala Asia U23 2024 nanti. Sebagai pintu masuk, Timnas U23 Indonesia bakal tampil pada babak kualifikasi pada bulan September ini. Pada turnamen tersebut, skuad Garuda Muda bakal satu grup dengan Turkmenistan, Cina, Taipei. Diprediksi, Sintayong akan menggunakan pemain keturunan dan pemain abroad untuk menghadapi ajang bergengsi di benua Asia tersebut. Salah satu rival Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 menatap ajang tersebut dengan serius. Spanyol U17 bakal diperkuat pemain jebolan Barcelona Xavi Hernandez. Hal tersebut dikonfirmasi oleh media Spanyol Marca Universal pada hari Minggu kemarin. Laporan itu menyebut bahwa Barcelona telah melepas Lamine Yamal untuk memperkuat Spanyol di Piala Dunia U17. Dengan begitu, Yamal tidak akan membela Barcelona untuk beberapa saat. Dia diperkirakan harus melewatkan sejumlah pertandingan demi membela timnas Spanyol U17. Sebagai informasi tambahan, walau masih berusia 16 tahun, Yamal sudah menjadi andalan pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Bahkan dia telah tercatat sebagai pemain termuda yang pernah membela Blaugrana. Yamal sendiri mampu memukau pelatih di tim muda Barcelona berkat kemampuannya yang di atas rata-rata untuk pemain seusianya.
Salah satu rival timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023, Vietnam terkejut dengan hasil yang diperoleh oleh skuad Garuda Muda ketika melawan Timor Leste kemarin. Saat itu skuad Taran Sintayong hanya mampu menang dengan skor 1-0. Hal itu pun menempatkan skuad Garuda Muda di posisi kedua dengan mengkoleksi 3 poin dan hanya mempunyai selisih 0 gol. Hasil tersebut yang membuat media Vietnam The Top 24/7 terkejut. Sebab di atas kertas timnas Indonesia U23 berada di atas Timor Leste jauh. Di samping itu, peluang Garuda Muda ke semifinal masih terbuka dari jalur runner-up terbaik. Namun, Sananta dan kolega harus berharap dari hasil grup lain dan terancam tersingkir karena kini hanya punya selisih gol 0 setelah di laga pertama kalah 1-2 dari Malaysia. Pelatih timnas Thailand U23 Isara Sritaro kini berlagak sombong usai tim asuhannya menang di 2 laga Piala AFF U23, di mana skuad Gajah Perang menang 3-0 ketika melawan Brunei Darussalam dan Myanmar. Kemenangan itu pun membawa Thailand bertengger di puncak klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin, menyisihkan 1 laga melawan Kamboja. Isara Sritaro pun mengaku senang dengan raihan tersebut. Hal ini menunjukkan kualitas para pemain yang dipanggil tak mengecewakan. Sesumbar, pelatih pesakitan final SEA Games 2023 ini bahkan tinggi. Ia menilai Thailand asuhannya saat ini tidak memiliki kelemahan. Selain itu, para pemain yang dipanggil juga dinilai belum 100% mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam bermain. Hal tersebut mengingatkan tentang kesombongan Thailand U23 di final SEA Games kemarin. Kala itu, salah satu pemain Thailand U22 sesumbar jika timnya akan menang, akan tetapi akhirnya timnas Indonesia U22 lah yang meraih medali emas SEA Games kemarin. Persiapan skuad Garuda Asia untuk menghadapi Piala Dunia U17 semakin matang. Kini terbaru pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti membocorkan masukan-masukan yang diberikan oleh konsultan timnas U17 Frank Wormoed. Bima mengaku tak hanya satu masukan saja yang diberikan oleh ex-pelatih Jerman U20 itu. Tentu hal ini agar para pemain semakin siap untuk tampil di Piala Dunia U17. Salah satunya ialah Frank Wormoed meminta kepada para punggawa skuad Garuda Asia harus mempunyai mental yang kuat untuk mengembangkan sebuah permainan. Bima Sakti menambahkan jika pergerakan pemain timnas U17 dinilai masih lambat, terutama di sektor sayap. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan ialah ketika dirinya memulangkan beberapa pemain diaspora yang berposisi sebagai penyerang sayap, dan mereka yang dipulangkan justru mendapatkan beasiswa dari klub top Eropa. Nama Marcelino Ferdinand hingga saat ini masih menggema di kalangan sepak bola tanah air. Namun ternyata bukan hanya di tanah air, pemain yang akrab dipanggil Marceng ini ternyata juga menggema di luar negeri. Terbaru salah satu yang sering mengulas Marcelino adalah media Malaysia Astro Arena. Saluran stasiun TV berbahasa Melayu dan bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia ini terkenal dengan saluran khusus olahraga yang cukup terkenal di Malaysia bahkan Asia Tenggara. Salah satu presenter mereka mengatakan bahwa Marcel adalah pemain muda terbaik di Asia Tenggara saat ini. Presenter tersebut pun mengatakan bahwa Marcel adalah pemain yang istimewa mengingat usianya yang masih di bawah 20 tahun. Bahkan sang presenter tersebut menyebut Marcelino Ferdinand sebagai one of the brightest prospect.